Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan dari Numeka dengan cara yang seharusnya atau cara manualnya. Jadi pertama kita akan membuka software Hexpress. Ini adalah software yang digunakan untuk meshing model, atau mungkin nanti akan saya jelaskan lebih detail mengenai meshing. Di sini kita akan memindahkan model dari software atau model Parasolid. Jadi nanti kita akan membahas mengenai beberapa model Parasolid yang layaknya untuk digunakan ataupun tidak. Di sini saya akan dengan bahasa saya akan menjelaskan bahwa model itu clean bodies atau tidak, atau sudah layak untuk disimulasi atau belum. Seperti itu. Jadi pertama kita buka dulu Parasolid model. Jadi di Numeka ini sebenarnya ada beberapa inputan, tapi ini adalah inputan meshing yang sudah jadi. Ini adalah inputan domain. Ini juga adalah inputan data dari simulasi yang sudah dilakukan. Ini adalah triangulation atau .stl. Ini case-case tertentu menggunakan .stl. Lalu ini Parasolid model yang bisa digunakan. CATIA, ANSYS, CGNS ini adalah format untuk mengimpor file dari software yang lain. Seperti itu. Jadi normalnya kita akan menggunakan Parasolid model. Kita pilih Parasolid. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa model yang ada di documentationnya Numeka, dan ada beberapa model yang saya buat dari beberapa case studi yang pernah saya kerjakan. Jadi di sini ini adalah skill duct. Ini sebenarnya adalah JBC Predact. Lalu yang ini adalah kapal JBC-nya saja. Nah, ini modelnya. Ini adalah kapal KCS. Ini adalah kapal KCS half body. Ini kapal KCS full body yang sudah dimodifikasi sehingga dia ada sisi kanan dan sisi kirinya. Oke, baik, kita lihat saja KCS full body. Kita open. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa menu yang nanti akan saya jelaskan lebih detail setelah ini. Sekarang untuk melihat bagaimana model ini layak atau tidak sebenarnya mudah. Kita klik gambarnya, kita klik kanan, kita cek. This is selected bodies are clean, atau saya bilangnya adalah clean bodies. Nah, ini model ini sebenarnya dianggap sudah layak untuk dilakukan simulasi, tapi ini adalah bodi setengah kapal. Nah, di sini grade edit atau manipulation cat-nya hanya tersedia untuk membuat beberapa model, lalu memotong, menyambung, ataupun memindah, memutar, memperbesar, memperkecil. Jadi tidak ada untuk mirroring. Seperti itu. Nah, ini translate, scale, rotate. Ini akan saya bahas di video berikutnya untuk lebih detailnya. Unit untuk menggabung, delete, undo, save model. Untuk beberapa model yang digabung atau diintersect ataupun di subtract, nanti bisa di save dengan format Parasolid, jadi bisa dibuatkan model yang baru. Nah, ini adalah bentuk whole body. Oke, selanjutnya kita coba untuk memasukkan model yang full. Ini klik project, import Parasolid. Ini adalah yang full yang saya bikin sendiri. Nah, ini adalah model yang full. Bisa dilihat ini model full karena ukurannya berbeda. Ini adalah real scale, ini adalah model scale. Ini kita sembunyikan dulu dengan cara di hide. Nah, tinggal real scale-nya saja. Tinggal model scale-nya saja. Kita cek di sini ada banyak error. Nah, ini adalah bentuk error dari sebuah model. Apabila bentuknya seperti ini, alangkah baiknya bagian-bagian ini harusnya ditanggulangi sebelum dimasukkan ke Parasolid. Jadi modelnya diperhalus atau ada bagian yang terpotong, bagian yang kurang sesuai, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi pastikan model yang masuk ke sini adalah model yang sudah clean body seperti ini.
Kita coba masukkan model yang lain. Import Parasolid. Kita masukkan model Japan Book Carrier. Ini adalah model Japan Book Carrier. Kita cek. Nah, di sini pun juga ada sama. Ini kita bisa cek. Nah, titik errornya ada di sini. Di sambungan ini itu error. Lalu ada lagi di sambungan sebelah sini pun error. Lalu kita klik automatic zoom, nanti akan langsung ditunjukkan errornya. Nah, ini di bagian porosnya ini error. Sama terusan dari porosnya. Nah, inilah yang harusnya ditanggung. Jadi garis-garis ini bisa dihilangkan, atau terutama seperti sambungan-sambungan 4 titik atau bisa lebih dari 4 titik, mungkin 5, 6, 7, 10 titik, sebisa mungkin dihilangkan, karena itu nanti akan menghasilkan error. Nah, permasalahan error ini akan berlanjut ke pembuatan domain atau kegagalan pembuatan domain. Oleh sebab itu, sebelum desain masuk ke sini, ke Hexpress untuk di meshing, alangkah baiknya model dicek dulu dengan cara ini, seperti ini, hingga model menjadi clean bodies seperti ini. Kalau dia clean berarti nanti ketika simulasi aman. Tapi kalau tidak clean sebenarnya bisa saja disimulasi. Tapi apabila ada terjadi kesalahan, kegagalan ketika meshing ataupun bahkan kegagalan ketika running, itu akan mempersulit kita untuk mendeteksi kegagalannya ada di mana, karena mau nggak mau kita harus mundur ke belakang lagi untuk melihat kegagalan itu asalnya dari mana, sehingga itu takes more time, membutuhkan waktu yang lebih banyak ketika melakukan simulasi. Oke, sampai di sini penjelasan saya terkait dengan kelayakan sebuah model untuk dimasukkan atau diproses lanjut menjadi sebuah domain. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.